Good evening. Halo, selamat malam, Oh, good day to dan you. saya harapkan baik-baik saja, Today we're atau going to selamat be siang, starting our tergantung kalian ada course di mana. of the Kita akan mulai 2019 pelajaran ketiga the Kabbalah Fundamentals untuk course, and today's perkenalan dari topic is fundamental kearifan Kabbalah, Kabbalah. dan hari ini kita akan belajar sejarah kearifan Kabbalah. Inilah topik yang sangat penting karena kita harus mengetahui esensi dari mana kearifan ini berasal dan akar dari kearifan ini, dan kita akan bahas ini hari ini. Nah, sejarah dari kearifan Kabbalah. Kira kita mulai dari mempelajari kearifan Kabbalah, kita akan menemukan bahwa kearifan ini membicarakan tentang hukum alam. Dan hukum alam ini adalah sesuatu yang tidak berubah dan konstan, dan suatu mekanisme yang selalu bergerak, dan di dalam realitas ini, dan kita selalu berada di dalamnya, kita menyukainya atau tidak, dan kita berada di dalamnya. Dan kita melihat semua realitas, kita tidak hanya melihat diri kita sendiri, tetapi kita melihat diri kita di dalam realitas ini dan sebagai bagian dari realitas ini. Dan ini sangat penting jika kita mengerti hal ini. Dan pada akhirnya kita membicarakan tentang asal dari semua ini, di mana orang pertama yang menemukan semua hal ini, bagaimana sistem ini bekerja. Dan orang pertama yang menemukan hal ini adalah seorang yang bernama Adam. Dan yang kami bicarakan tentang Adam bukanlah Adam yang berada di kitab suci. Ini adalah seorang bernama Adam. Tidak seperti dalam kitab ini. Ini bukan adalah orang pertama yang berjalan dengan 2 kaki di bumi ini, tapi adalah orang pertama yang menemukan bagaimana semua sistem ini bekerja. Dan dia dinamakan Adam karena dia menamakan Adam karena dia adalah manusia pertama. Karena dia adalah manusia pertama yang menemukan bagaimana semua realitas ini bekerja. Dan bagaimana dan dia memiliki buku dengan Malaikat Raziel, dan kalian bisa menemukan ini di internet. Dan dia adalah pertama yang menulis buku ini, bagaimana realitas ini diatur, dan bagaimana ini diatur oleh satu kekuatan yang lebih tinggi. Dan kekuatan lebih tinggi ini terkadang disebut Sang Pencipta, cahaya, Allah, Elohim, tidak pengaruh apa yang kalian sebut. Tetapi ini pohon Adam kira-kira 5.000 tahun yang lalu, 598 tahun yang lalu, dia menemukan suatu kekuatan yang mengatur semua realitas ini, dan dia bisa berhubung dengan kekuatan ini dan bisa mengetahui dia apa yang dibalik semua penciptaan ini. Oleh karena itu, dia adalah orang pertama yang menulis mengenai buku ini dan mengajarkan tentang hal ini. Dan kearifan Kabbalah datang dari manusia pertama yang disebut Adam. Baiklah, kita akan menggambar the timeline. Saya harap kalian bisa melihat ini. Kita lihat skala waktu yang orang pertama yang mengungkap kekuatan ini adalah orang yang bernama Adam. Dan Adam hidup 5.778 tahun yang lalu dari tahun kita sekarang, 2019. Dan dia menemukan ada Sang Pencipta, dan nama dia adalah Adam karena
Kamu hanya bisa mengungkap hal ini jika kamu mempunyai kualitas yang sama dengan hal ini. Dan kalian bisa mempunyai persepsi yang baru ini jika kalian mempunyai kesamaan dengan alam. Dan Adam dari Ibrani berasal dari kata la Adom, yang artinya untuk menjadi hal yang sama. Dia menamakan dirinya Adam setelah dia mengerti bahwa dia menjadi seperti kekuatan yang ada di atas ini. Jadi dia bisa mengetahui kekuatan yang bekerja. Dan keindahan dari hal ini adalah kita juga akan menyampai tingkatan ini juga. Dan di sini ada Adam. Dan dia menulis buku Malaikat Raziel. Dan di buku ini dia menjelaskan bagaimana semua dunia ini diatur oleh satu kekuatan dengan detailnya, dengan seluruh kekayaan dan keindahan dan kompleksitasan dari aspek-aspek yang ada. Dia bisa meraih dan bisa menulisnya hal ini dan bisa mengajarkan orang-orang lain mengenai hal ini, yang dimana ini adalah memulai dari generasi kabalis yang ada. Dan seperti saya bilang, ini bukan Adam yang kalian baca di kitab suci, di dalam Taurat atau Injil. Dan Adam adalah orang seperti kita semua ini, di mana adalah orang yang punya titik ke dalam hati ini dan mempertanyakan apa arti dari hidup dan dari pencaharian, karena dia ingin mengetahui mengapa dia hidup. Dia bisa mengungkap hal ini dan dia bisa membicarakan ini, mengajarkan ini, dan dari menjelaskan hal ini dari tahun ke tahun. Dan hal yang dia bicarakan adalah hukum alam, di mana bagaimana manusia itu kerja dan seluruh alam di sini, dan bagaimana seluruh alam berada dalam konflik antara satu dan lainnya, di mana kita selalu berada di naik dan turun, kita selalu dalam fluktuasi, hanya karena dia mengerti bahwa kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan alam, karena kita berkonflik dengan alam. Bagaimana kita berkonflik dengan kualitas dari Sang Pencipta. Oleh karena itu kita mempunyai konflik dalam hidup kita, frustrasi-frustrasi yang ada, kegagalan-kegagalan, tidak bisa menjadi bahagia di dalam hidup kita ini. Dan kita menemukan bahwa tujuan dari hidup ini adalah untuk dipenuhi. Dan satu-satunya cara untuk menemukan hal ini adalah untuk kembali ke dalam keseimbangan dalam hukum alam. Dan kearifan Kabbalah hanya membicarakan hal ini. Dan bagaimana kita bisa mencari jalan tengah di antara diri kita dan persepsi yang lebih tinggi yang berada di atas dari hidup ini. Dan persepsi yang lebih tinggi ini, di mana kita bisa merasakan suatu kekuatan di balik ini semua yang dinamakan Sang Pencipta. Dan di atas ini adalah bagaimana kita bisa jadi partner di seluruh penciptaan ini dan menjadi partisipan yang aktif di hidup ini. Dan Adam sangat bahagia ketika dia menemukan hal ini.
Dan oleh karena itu dia menemukan hal ini dan dia menjelaskan kepada orang-orang lain. Dan setelah ini generasi-generasi kabalis lainnya telah datang. Adam Harishon artinya adalah manusia yang pertama. Dan di buku-buku kalian bisa melihat ini disebut sebagai Adam Harishon. Harishon artinya adalah yang pertama. Adam adalah Adam, manusia yang pertama. Kita membilang dia manusia pertama karena dia adalah manusia pertama yang menemukan realitas yang lebih tinggi ini. Orang pertama yang meraih Sang Pencipta atau Tuhan. Dan dia adalah orang yang pertama menemukan hal yang pertama. Dia ingin meraih kekuatan yang lebih tinggi ini. Dan oleh karena itu dia bisa meningkat dalam kesadarannya. Karena tingkatan kesadaran kita ini tidak ada yang berbeda jauh dari binatang. Apa yang beda dengan kita binatang? Kita biasanya punya 5 indera. Kalau kita bisa bicarakan anjing atau monyet atau kucing, kita juga mempunyai 5 indera, dan mereka juga mempunyai 5 indera. Atau juga seperti keledai atau sapi, mereka melihat, mereka mendengar, mereka mencium, mereka merasakan, mungkin di dalam pancaran yang berbeda. Tapi pada akhirnya kita juga hidup tidak jauh berbeda dengan mereka. Kita punya 5 indera dan kita bereaksi tentang melalui input-input yang ini, dan kita menjalani hidup kita ini. Dan setelah hidup kita berlanjut, kita menjadi tua dan kita meninggal. Tapi tidak harus seperti ini, karena Adam telah menemukan kita bisa berada sebagai makhluk hidup yang berada di persepsi yang lebih tinggi, yang tidak terbatas dari 5 indera yang kita miliki. Jadi walaupun badan kita mati, kita masih dalam tingkatan kesadaran lebih tinggi dan menjadi bagian dari part yang mengatur realitas ini. Kita baca dari buku Kabbalah untuk murid. Dan Adam telah menerima pelajaran pertama dan pelajaran yang benar, dan telah meraih. Dan apa yang Adam meraih bukanlah hal yang mystical. Ini hal yang sangat konkret, hal yang dimengerti, dan ini adalah bagian dari realitas. Kearifan Kabbalah ini bukan adalah sesuatu yang orang percaya. Ini adalah sesuatu yang orang raih dan orang hidup dalamnya, dan sangat sesuai dengan hukum alam, yang dimana adalah hukum dari Sang Pencipta. Dan jalan tengah di antara kedua hal ini seperti sarung tangan dan tangan. Dan bagaimana kalian menjadi tingkatan kesadaran dan menjadi kesadaran yang dimana kalian merasakan realitas yang lebih tinggi. Dan kearifan Kabbalah ini bukan adalah suatu agama atau sistem kepercayaan. Ini adalah bukan sesuatu yang harus kalian percaya, karena apa yang ditulis di Kabbalah bukan kalian percayanya, tapi kalian harus meraih apa yang ditulis di dalam buku Kabbalah ini. Dan kalian bisa melihat apa yang ditulis ini dan kalian mengetahuinya, dan kalian harus menghidupi apa yang mereka yang tulis di buku ini. Dan Kabbalah lainnya setelah Adam, dan yang paling terkenal dan paling influential bernama Ibrahim.
Dan Ibrahim juga orang yang sangat pintar, orang yang dia hidup di Babylon, kira-kira hidup sekitar 4.000 tahun yang lalu, dan berat 5.778. Dan dari Adam ke Abraham, ada selalu kabalis, karena Adam adalah permulaan dari semua ini. Dan mulai dari Adam selalu ada kabalis lainnya yang membawa ini ke tempat yang lebih maju lagi. Abraham adalah orang pertama di Babylon yang memberitahu kepada orang-orang dengan mendiseminasikan informasi ini secara banyak di Babylon. Abraham adalah pendeta pada saat itu, dan seperti bapaknya juga adalah pendeta pada saat itu, dan mereka jual patung-patung ini. Dan seperti kalian, dan bisa menguntungkan, dan pada Babylon mereka mengajarkan mengenai hal ini. Dan Abraham menemukan bahwa apakah Tuhan ini bisa melakukan semua yang dilakukan, dan menemukan bahwa dia juga menemukan bahwa ada suatu kekuatan yang mengatur semua realitas ini. Dan karena dia mengetahui ini, dia meninggalkan penyembahan berhala ini, dan dia memberitahu orang di Babylon bahwa ada suatu kekuatan yang mengatur semuanya. Dan dia punya ide di mana untuk membawa semua dari kita ini untuk suatu titik yang sangat tinggi. Dan jika kalian bertahan di sini, kalian akan bisa merasakan dan sukses di hal spiritual ini. Dan dia mulai menjelaskan dan memberitahu kepada orang lain, dan jika dia ada gaya-gaya lainnya, kekuatan-kekuatan lainnya, itu hanyalah satu kekuatan. Dan Ibrahim mengajarkan hal ini kepada orang-orang di Babylon, dan dia mengajarkan kearifan Kabalah. Jadi ini adalah Ibrahim. Seperti bisa kalian lihat, Ibrahim adalah suatu pemicu yang penyebaran secara masif mengenai sampai ke abad 21 ini. Ibrahim adalah orang yang melakukannya di Babylon, dan Babylon pada saat itu adalah seluruh kemanusiaan ini berada di sekitar Babylon. Dan seperti kayak pertanian, pemerintahan, dan semua hukum-hukum awalnya mulai di Babylon. Dan mereka ini adalah orang-orang yang sangat pintar di Babylon. Dan mereka mulai mengukur waktu di Babylon. Jika kalian memikir kita 60 detik, 60 menit, dan 24 jam, ini semua ditemukan di Babylon. Hal ini semua ditemukan di 4.000 tahun lalu. Babylon pada saat itu sudah sangat maju. Jika kalian dengan tingkat kepintaran dengan orang-orang pada saat ini, mungkin kita bisa selalu lebih bodoh pada orang pada saat itu. Dan Abraham adalah orang yang pertama untuk menyebarkan ini kepada orang-orang lain, dan memberitahu bahwa kita harus meraih realitas yang lebih tinggi. Dan dia menjadi rumah dari Ibrahim, di mana ini adalah kelompok kabalis dari sini. Dan dia menulis buku, dinamakan buku penciptaan. Adam menulis malaikat, Raziel, dan Abraham menulis buku
buku penciptaan. creation. Sefer Yetzirah, it's called in Hebrew. Sefer. Atau bukan Sefer And Yetzirah. actually, the Hebrew language, if you didn't know, Dan comes from bahasa Adam. Ibrani Adam was the guy who berasal dari Adam. the Hebrew Adam language. adalah He set up orang the yang alphabet, menciptakan actually put all the information bahasa down, Ibrani, set up dan dia everything. menciptakan semua Scribe in the huruf-huruf sky ini with this alphabet untuk menggunakan dari huruf-huruf ini untuk mendeskripsikan bagaimana Hebrews dunia lebih tinggi ini terbentuk. because he's actually Dan adalah huruf Ibrani adalah he was using his attainment bahasa yang to actually terkodifikasi the alphabet in such a untuk way memformat every letter, di mana every formation setiap of the word huruf, actually setiap described bentuk in dari the huruf same ini state. mendeskripsikan So that's where tingkatan spiritual alphabet comes atau from. perayaan spiritual. And then Dan ini di mana huruf Ibrani berasal. writing about the Abraham Dan in a book called The di Mighty, Babylon written by ada juga Malcolm. buku mengenai Abalan, He said at tangan yang kuat, 40 age, Abraham came to know disebut his maker, Mighty Hand his creator. oleh Rambam. He was calling out, wandering from Dalam umur 40, and from kingdom to kingdom, dia mencari Sang Pencipta tens of thousands dan mencari kerajaan ke kerajaan, and they are dan the meraih 10.000 orang house of Abraham. So berkumpul dengan dia. people from all over the place and Dan Abraham mengumpulkan orang-orang tribe out of them. dari seluruh Babylon, The house of dan dia membuat suku-suku dari mereka, dan mereka disebut adalah then rumah Ibrahim. let's see who came along. And then came along, let's do this a little thicker. And then came Dan setelah itu datang minus 3,000 years ago, 3.000 tahun yang lalu Moses. Musa. Now Moses was also a Kabbalist. Dan Musa juga adalah kabalis. Minus 3,000 years. He was also a very huge Kabbalist. It's like Dia juga adalah kabalis yang sangat terkenal. attain Krim adalah krim, levels of spirituality. gimana meraih seluruh tingkatan dari penciptaan. Moses spoke to God, or he spoke with God. Maka disebut Describing his level of attainment. yang bisa berjaya dengan Sang Pencipta ini menjelaskan sebenarnya Everything that was bagaimana tingkatan yang dia miliki, apa yang dia miliki, situations we're not dan talking about jika having a chat kita over a cup of coffee or tea. We're actually sudah membicarakan bagaimana dia bicara seperti kayak mereka berkomunikasi dengan melihat kopi, di mana orang ini sebenarnya adalah punya dialog dengan Sang Pencipta, di mana dia berpartisipasi dalam hal ini. to actually Untuk berdialog dengan Sang Pencipta adalah participate and to be inside berinteraksi dan berpartisipasi di dalam sistem penciptaan ini perfectly functioning parts sebagai in our body. We have organs. If they all fungsi yang 100% bekerja, ya seperti organ yang bekerja di dalam tubuh yang sehat, system being a dan part of the whole of bagian in a di dalam dari seluruh penciptaan ini well di functioning dalam is actually your dialogue manusia yang sehat. your Dan ini adalah seeing, bagaimana kita melihat, merasakan, you name it. kita merasakan dengan berinteraksi dengan Sang Pencipta, dan ini adalah level di mana kita ingin capai, dan ini apa yang telah kabalis capai di masa lalu. So that was Moses, and Moses was, Dan ini adalah Musa. probably know, he was in Egypt. He was Dia berada di Mesir. grandson of the Pharaoh. Dia sebenarnya adalah cucu dari Firaun. He was a regular guy just like us. Dia berkembang In fact, he had di Firaun, di kerajaan Firaun. Dia punya hidup yang sangat enak. a prince, as Dia adalah suatu pangeran. of the richest country in the world. Dia merupakan pangeran dari It's going all over the place, Anthony. Okay. kerajaan paling kaya di dunia. Put a restriction on it. Dan So what happens is bayangkan hal ini. such a great life. Everything is great. Bayangkan kalian Life at that time memiliki hal semua ini. offer you. But Kalian bisa memiliki semuanya your heart that says, yang Anda inginkan di hidup ini. Tetapi tetap aja dia mempunyai pertanyaan, really good life. mengapa saya hidup di dunia ini? Saya adalah pangeran di Mesir. Mengapa saya tidak merasa terpuaskan di hidup ini? Mengapa hidup saya terasa kosong? Abraham had the same. Musa mempunyai hal yang sama.
Ibrahim punya pertanyaan yang sama, dan Adam punya pertanyaan yang sama. Dan semua murid Kabbalah yang ingin belajar hal ini mempunyai pertanyaan yang sama, akan mempunyai pertanyaan yang sama. Apa arti dari hidup kita ini? Siapakah diri saya? Mengapa saya hidup? Apa tujuan dari hidup ini? Mengapa saya tidak bahagia dengan hidup ini? Mengapa saya tidak bisa terpuaskan dengan hidup ini? Semua pertanyaan ini adalah tanda bahwa seorang ini telah berkembang di dalam hatinya, di mana mereka ingin meraih tujuan dari penciptaan. Dan Musa seperti diri kita mempertanyakan hal yang sama. Dan ini bagaimana dia bisa mengungkap semuanya. Dan mungkin kalian mengetahui juga Musa menulis Taurat. Dan Taurat bukan nama sebuah buku, dan berasal dari kata dari Torah and Ora, berasal dari cahaya, dan yang kedua adalah manual. Dan Torah sebenarnya artinya adalah manual untuk mendapatkan pencerahan. Dan bagaimana bagaimana kita harus melihat buku ini, dan arti dari buku ini harus bisa kalian rasakan dalam hati kalian, bahwa Torah ini adalah metodologi gimana kita bisa mempelajari hukum alam sehingga kita bisa tercerahkan, sehingga kita bisa menjadi bagian dari proses penciptaan ini dengan sadar. Dan Taurat bukan adalah buku sejarah. Dia adalah bukan buku mengenai moral, karena tidak ada moral di spirituality, karena moral hanya berada di dunia ini. Di spiritualitas kita ingin mengetahui apa yang mengatur di balik semua ada ini, apa sebab dan akibat dari hal-hal terjadi di dunia ini. Banyak orang-orang yang menganggap bahwa Taurat adalah buku sejarah atau buku moral. Tidak. Buku ini hanya menjelaskan satu hal mengenai seseorang, bagaimana cara dirinya bisa meraih kenyataan yang lebih tinggi. Dan ini adalah satu hal yang dibicarakan. Buku spiritual yang otentik tidak mempunyai suatu alasan mengenai dunia ini, karena kita telah mengetahui apakah dunia ini, apa yang kita bicarakan dunia ini, apa yang harus kita ingin raih adalah tujuan dari dunia ini, dan apa yang kita bisa melakukan dengan hal ini, dan apa yang harus kita lakukan, dan datang ke tujuan dari dunia ini, tujuan dari hidup kita ini. Dan semua buku-buku ini, walaupun buku-buku ini nampaknya seperti membicarakan hal-hal di dunia ini, tidak ada dari buku-buku ini yang berhubung dengan dunia ini. Dan inilah Musa untuk kalian. Mari kita percaya mengenai Musa. Pidato komplisi dari buku Zohar dari Baal Sulam. Yehuda Ashlag adalah Baal Sulam, dan kita pelajari. Kita akan dari revelasi dari buku Zohar. Mereka adalah permulaan dari realisasi dari setiap manusia dan tetangganya dan semua keluarganya, bahwa semua harus mengetahui diri saya. Apakah artinya bahwa semua dari diri kita di realitas ini, 8 miliar yang ada di planet ini, harus datang untuk meraih atau mengetahui Sang Pencipta. Kita tahu ada 3. Dan ini menjadi hal sangat penting di dunia ini, bahwa buku ini
yang bicarakan spiritualitas hanya ingin menjelaskan kepada kita bagaimana tujuan dari penciptaan untuk manusia hanyalah untuk mengetahui sang pencipta di saat kita hidup di dunia ini, dan kontradiksi dengan agama bahwa sesuatu akan terjadi setelah kita mati. Pada saat kita mati tidak akan ada yang terjadi. Kita harus berhenti berharap bahwa akan sesuatu yang terjadi di saat kita mati, karena tidak akan terjadi ketika kita mati. Hal-hal yang terjadi harus terjadi di saat kita hidup. Oleh karena itu kita tidak tujuan dari penciptaan dunia ini kalau kita tidak mendapatkan dunia ini. Jadi kita harus mendapatkan kesadaran yang lengkap dari kesadaran 0 sampai kesadaran yang maksimum pada saat kita hidup di dunia ini, di planet ini, dan di realitas ini. Dan yang berikutnya adalah sekitar 2000 tahun yang lalu, nama dia adalah Rashbi, atau juga disebut namanya Shimon Bar Yochai. Ini kira-kira 2000 tahun yang lalu, dan dia menulis buku yang sangat bagus, buku yang dinamakan Zohar. Dan buku Zohar artinya adalah Zehira Elia. Ini adalah iluminasi yang lebih tinggi, iluminasi yang tinggi. Ini adalah 10 kabalis jelaskan kepada kita seluruh penciptaan. Mungkin mengapa mereka menulis banyak buku? Mengapa mereka harus menulis buku-buku ini? Apa yang kabalis lakukan adalah untuk mengetahui bahwa ajaran ini sesuai dengan generasi-generasi berikutnya. Kita di abad 21 ini, dan buku ini ditulis 3000 tahun yang lalu, adalah sesuatu yang tidak bisa kita mengetahuinya atau merealisasikannya secara langsung. Tujuan dari orang-orang ini menulis buku ini adalah mereka mengadaptasikan ajaran-ajaran ini ke generasi yang berikutnya, sehingga generasi-generasi berikutnya bisa mempelajari dan meraih dan kembali ke tujuan penciptaan untuk mereka itu. Dan setelah Rashbi ada kabalis berikutnya, dan dia adalah Ari. The Ari. Dan dia menulis buku yang dinamakan Pohon Kehidupan. Dan Ari hidup di saat manusia keluar dari zaman kegelapan, di zaman Renaissance. Ini adalah atmosfer baru di dunia untuk art, sains, untuk perkembangan, di mana kemanusiaan keluar dari fase yang gelap dari 1000 tahun lamanya. Dan Ari mengerti secara langsung bahwa manusia telah berkembang, melompat secara jauh, dan Ari menjelaskan ini dengan sesuatu yang kadang menjelaskan, dan Ari mengerti bahwa manusia membutuhkan buku yang sistematik untuk mengetahui realitas dan ini di mana manusia berada, di mana manusia bisa meraih dunia ini
dan bisa meriset dan bagaimana kita bisa meraih His approach, the semua ini. Arizona Dan the tree of life, is actually approach dari the Syari scientific adalah approach to ini adalah approach yang scientifical He was the first person untuk to talk kearifan about Kabbalah, spiritual worlds as dan dia structures adalah of untuk pertama kalinya kehidupan spiritual kalau seperti between two forces, seperti suatu struktur, dan semuanya bekerja seperti ada gaya-gaya, ada positif negatif, adalah beri dan menerima, dan dia menulis semua ini dengan hal saintifik untuk menjelaskan kepada manusia apakah kearifan Kabbalah ini dan bagaimana kita bisa meraihnya dan tujuan dari hidup kita ini. Okay, so the tree of life, and he was in what, the Dan 16th adalah pohon kehidupan, dan dia sekiranya di abad ke-16. All right, so that's the Ari, and let's read something about that. The Ari's predecessors were not given permission from above to disclose Orang-orang sebelum Ari universal wisdom, tidak diperbolehkan untuk menjelaskan and also this does not distinguish mengenai any greatness or smallness at all, since it is possible that the virtue of his dan ini adalah was such than the kearifan dari orang-orang sebelumnya mungkin lebih hebat daripada si Ari, tapi mereka tidak diberikan izin dari atas commentaries that relate to the atau memberikan komentari mengenai intimations that were dari hal sebelumnya. linked to Dan for this reason, since the book of Ari appears untuk hal itu buku dari Ari ini telah menjudul hidup ini, from all the books of the Ramak, dan great Kabbalist, dan buku dari Ramak, first and the great ones dan preceded orang-orang yang known among sebelum dari Ari yang lebih hebat daripada dia yang telah berada di kearifan ini, the writings of the Ari in a way dan di buku tulisan dari Ari ini proper interpretations of the wisdom dan interpretasi dari buku Ari ini adalah buku dari Zohar and following them. dan Tikunim, dan So basically, buku yang relevan itu adalah is actually buku dari si Ari. Zohar, by the way. So the actual Tikunim adalah bagian dari buku dari Zohar, for us dan buku yang paling esensial untuk diri kita Zohar, untuk adalah here we are, buku Zohar, and also the tree of dan life. juga So once Ari, pohon kehidupan. tree of life, Dan pada saat Ari menulis pohon kehidupan ini, this book kabalis ini mempelajari buku ini in a very karena mereka menjelaskan detailed way. The reason a Kabbalist would detail it is dan penjelasan kabalis menjelaskan hal ini hanyalah untuk setiap murid-murid untuk mengetahui hal ini secara detail. is you save yourself a Dan keuntungan dari pelajaran ini adalah kalian time. That's what you do. So the whole idea of a Kabbalist writing a book is actually to give you the opportunity to discover all the details di mana kalian akan mendapatkan semua detail ini sebaik mungkin. through this Jadi kalian tidak harus of what else is there in this and that. So it's like melalui apakah hal ini, hal itu. Tapi dari buku-buku ini kalian because it will be just memberikan kalian petunjuk, a few million walaupun mereka tidak semua petunjuk yang secara detail. Tapi apa yang dia berikan ini adalah to take buku ini memberikan langkah-langkah add your own di mana kalian bisa menambahkan perkembangan diri kalian di dalam sini. faces are all different, we're all different in terms Bagaimana of how we will semua so what the muka kita berbeda, kita juga punya persepsi yang beda dengan realitas yang ada ini. on that path but discover Dan from our kabalis ini telah they hadn't done menciptakan jalan di mana kita bisa merasakan hal semua ini dari perspektif yang berbeda. very important Oleh karena itu, menulis buku dan menjelaskan hal ini adalah hal-hal yang penting dari kearifan Kabbalah ini, dan yang dimana buku ini telah teradaptasi di generasi-generasi ada, dan generasi ini and more practical way. So telah berkembang di hal yang they really praktikal. worked for our benefit to Dan ini sangat bekerja untuk state that we're going to untuk be going
langkah-langkah selanjutnya yang akan kita lalui. I was like, Dan ini adalah hari. with the tree of life. And then came, now, Dan kemudian, although I'm going with these Kabbalists here, like I said before, walaupun kita bicara dengan kabel ini, di antara ini ada kabalis lainnya. Kita ada ribuan kabalis. Dan sini adalah kabalis yang membangun fondasi dari ini semua, yang telah mengadaptasikan kearifan ini untuk generasi yang ada. Dan kemudian datang kabalis hebat berikutnya di generasi kita, namanya adalah Baal Hasulam. Dan ini nama yang diberikan untuk dirinya, disebut adalah Tuan Tangga. Karena dari sini dia buat komentar-komentar dari buku Zohar, di mana dia menulis komentar penuh dari buku Zohar, di mana dan dia dinamakan Baal Hasulam. Dan nama aslinya adalah Yehuda Ashlag. Dan dia adalah salah satu kabalis terhebat di abad ke-20. Dan untuk kita, dia telah menelkan tulisan-tulisan adalah komentar dari buku Zohar. Kita makan Tangga. Dan dia juga nulis komentar dari buku kehidupan. Itu adalah pelajaran dari 10 Sefirot. Dan dia juga punya banyak artikel untuk kita. Mana pelajaran 10 Sefirot adalah komentar dari buku Pohon Kehidupan. Dan buku Sulam Komentari. Dan jika dia nulis sangat jelas, dan dia menulis seperti buku di universitas. Pada saat kalian baca buku dia, buku sangat sistematik dan sangat logikal bagaimana dia menulisnya dan menjelaskannya untuk abad ke-20, untuk awal dari abad ke-20. Pada akhirnya dia meninggal juga di pertengahan abad ke-20. Dan bukunya abad tahun 1930-1940. Dan dia meraih banyak-banyak peraihan dan artikel-artikel. Dan dia menulis banyak artikel agar murid-murid ini bisa mempelajari walaupun tanpa peraihan. Setiap orang bisa baca artikel-artikel ini untuk menumbuhkan suatu kerangka kerja untuk meraih spiritualitas ini. Dan sangat pendekatannya sangat logis, pelajaran sangat logis untuk kearifan Kabbalah, karena hal ini adalah sangat penting. Karena pada saat 20 kemanusiaan sangat akademis dan sangat berkembang, dan oleh karena itu semua ini harus sesuai dengan generasi yang ada. Seperti pelajari kursus di sekolah atau universitas. Dan artikel yang dia miliki mempunyai perkenalan yang sangat simple dan mengajarkan kalian mengapa kalian harus meraihnya, apa yang bisa kalian lakukan mengenai hal ini. Dan kita Rabash. Dan Rabash adalah murid Baal Sulam, dan dia adalah anak dari Baal Sulam. Dan nama dia adalah Shalom Halevi Ashlag.
Baruch Ashlag, actually. Let's call it. Baruch Known Ashlag. as Baruch Ashlag. Rabash. Baruch Ashlag. It will fit you better as well. Rabash. Baruch Ashlag. Baruch Ashlag. And he left us Dan dia a bunch of articles meninggalkan kepada kita banyak artikel gimana kita akan belajar hal ini, karena dia adalah kabalas terakhir yang menulis artikel-artikel untuk kelompok orang-orang dan bagaimana kalian harus meraihnya sebagai grup dari teman, di mana kalian di langkah demi langkah untuk meraih sekumpulan orang dan dari nol dan meraih tingkatan spiritual dari hal ini. Dan hal ini sangatlah berharga. Tapi artikel Rabash ini, ketika kalian mulai bekerja dan mengusaha meraih hal ini, karena ini adalah orang yang membuka semuanya untuk diri kita. Ya, Baal Sulam juga membuat struktur dari kita, karena kita adalah punya generasi yang berbeda. Tapi dari artikel Rabash ini kita bisa mengetahui apa yang kita harus lakukan, bagaimana kita mengatur diri kita dan hidup kita dan seterusnya. Dan artikel Rabash ini adalah akan memandu kita dan kita pelajari di semester ketiga. Dan setelah kita selesai dari fundamental ini, dan kita akan pelajari bagaimana kita bekerja di kelompok teman dan bagaimana kita berkembang secara spiritualitas. Dan ini adalah semuanya. Dan mereka berdua adalah di abad ke-20. Dan Baal Sulam dan Rabash, mereka meninggalkan kepada kita semua di abad ke-20, dan kalian bersama kita. Dan jika kalian menjadi kabalis untuk bisa meraih kenyataan lebih tinggi dan dari penciptaan, dari ada suatu kekuatan dinamakan Sang Pencipta atau Allah atau Elohim, apapun yang kalian ingin namakan, ada suatu kekuatan, satu cahaya. Purpose dari kehidupan adalah untuk meraih natur dari dirinya dan cahayanya, dan kita harus mempunyai hubungan dengan dirinya. Dan jika kalian ingin mempelajari kearifan Kabbalah dan menurut kalian ini suatu hal yang sangat berguna, kamu dengan titik dalam hati yang kalian miliki, ini adalah titik di mana jadi suatu mata rantai dari kabalis sebelumnya yang telah datang dari Adam ribuan tahun yang lalu, dan telah membawa hal ini semua gimana untuk meraih dari tujuan dari penciptaan. Dan ini bisa kalian raih dengan mempelajari kearifan Kabbalah dan menjadi salah satu kabalis. Dan ini adalah sejarah, dan jika kalian ingin melakukannya, ini akan jadi masa depan kalian. Dan pertanyaan akhir, jika kalian punya pertanyaan, jika kalian dengan offline, jika kalian sedang kerja, kalian bisa memberikan pertanyaan di alamat email yang kita miliki. Jika kalian punya pertanyaan, jika kalian menonton ini tidak secara langsung, kalian bisa kirim email ke
kita punya banyak penonton yang secara offline. Okay. Baiklah, jika kalian punya pertanyaan, Okay. So what's that email? kirimlah ini ke email. You can send that to us, and I'll write it. Punya pertanyaan, kirimlah That way ke we can answer your question in the next lesson. Para Indo. Kita bisa menjawab pertanyaan kalian di pelajaran berikutnya. Drop those questions in. Dan ya, kirimlah pertanyaan yang kalian miliki. Dan ini adalah secara umum adalah sejarah dari perkembangan kearifan Kabbalah dimulai dari Adam dan akan berakhir dengan diri kalian jika kalian telah meraihnya. Dan tujuan dari hidup adalah untuk meraih kesempurnaan ini, di mana semua orang akan meraih takdir dan tujuan dari hidup ini. Ini adalah untuk bersatu dengan Sang Pencipta. Dan ini adalah Afrika.Kabbalah Academy. Ada juga yang Asia juga. Afrika.Kabbalah.Academy. Okay, there we go. So you can drop an email to this. Dan kalian bisa mengirimkan email ke alamat ini. Questions. Dan jika kalian memiliki pertanyaan tentang kearifan Kabbalah, karena kita sudah memulai pelajaran ini, setelah kita melihatnya, kalian juga bisa melihat hal-hal lainnya. Dan jika kalian punya pertanyaan apapun, kirimlah pertanyaan ke alamat email yang ini. Dan kalian juga bisa bertanyakan di YouTube ini, di YouTube, dan chat saya juga terbuka. Kalau kalian tidak bisa melihat dari pusat pembelajaran, tidak bisa terkoneksi, gunakanlah YouTube. Dan kirimlah pertanyaan sehingga bisa kita jawab di sini. Baiklah. Apa yang bisa kita konklusikan di sini adalah ada beberapa hal, dan fondasi dari kearifan Kabbalah berasal dari ribuan tahun yang lalu, dan ini adalah hal yang sangat besar dan saintifik. Kita bilang ini adalah disebut saintifik karena bagaimana seorang bisa menggunakan seluruh realitas yang ada untuk meraih apa yang ada di balik ke realitas ini. Seperti kita mengetahui hukum dari fisika, di mana kita menemukan hukum fisika dengan kita menggunakan alat-alat. Tapi dari ini, melalui pelajaran kita di Kabbalah, kita menciptakan alat-alat ini sendiri. Jadi alat yang jelas seperti mikroskop atau teleskop untuk melihat dan merasakan dan mengerti apa yang terjadi di balik realitas. Dan semua pendekatan ini untuk mengungkap kehidupan. Ini adalah hukum alam, dan ini adalah seluruh kearifan yang ada, hukum mengatur dari manusia, dan hukum penciptaan, dan bagaimana kita bisa melihat penciptaan dan realitas, dan bagaimana kita bisa melihat apa yang kekuatan di balik semua realitas ini, dan kita bisa integrasi dari suatu kekuatan. Dan ini adalah semua dari hukum-hukum yang ada. Dan ini adalah hal-hal lain yang memberitahukan kita tentang hal ini. Di masa depan, kita akan bicarakan tentang realitas yang ada. Bagaimana semua ini mempunyai format yang berbeda. Dan bagaimana persepsi dari realitas ini telah ke tingkatan yang berikutnya. Dan kalian akan mengetahui bahwa kita tidak bicarakan dari dunia-dunia berikutnya, planet lainnya.
dan bagaimana kita bisa meraih perubahan internal yang bukanlah kita merubah realitas dari satu ke hal lain karena kita mengungkap sesuatu yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya. Ini adalah seperti relevasi yang sangat berbeda dari kehidupan sebelumnya dan menemukan sesuatu yang sudah ada tapi kita tidak mempunyai hubungan atau alat persepsi yang bisa mengetahuinya. Jika kita tidak punya pertanyaan, apabila ada pertanyaan, baiklah. Karena itu kita telah beres dalam pelajaran ketiga. Di pelajaran kita yang berikutnya, kita akan membicarakan mengenai tentang persepsi dari realitas. Ini adalah topik yang sangat penting dan seperti sejarah sangat penting dan dari Babylon dan sebelumnya, dan ini sangat penting untuk mengerti bagaimana hal-hal kecil ini, fondasi hal ini, di mana di kearifan Kabbalah ini dan persepsi dari realitas ada hal sangat fundamental. Dan jika kalian pikirkan, para saintis telah menemukan bahwa kita melihat semua realitas yang ada di dalam diri kita, dan bayangkan, dan Kabbalis ini menulis sekitar 6.000 tahun yang lalu bahwa seluruh realitas ada di dalam diri manusia. Dan bayangkan setelah 5.000 tahun yang lalu 4.000, 3.000, 2.000, dan manusia secara saintifik telah menemukan bahwa orang-orang ini telah tulis 1.000 tahun lalu. Di sekarang orang baru menemukan ini hal sangat menarik, topik sangat menarik. Dan jika kalian rasakan bahwa kearifan ini mempunyai sangat luas dan dalam dari semua sains yang ada di dunia ini, bagaimana kalian bisa terhubung dengan realitas yang ada, dan bagaimana hubungan ini bisa sangat praktikal, karena seperti ini adalah suatu sensasi yang bisa kalian raih di hidup ini. Bagaimana manusia hidup, kita hanya seperti hidup di antara satu. Ini kita sebagai seperti daun di angin, bagaimana mengikuti arus yang ada, atau seperti dari kita hanya berjalan dan kita merasa kita tidak mempunyai kontrol di dalam hidup kita ini. Lebih tepatnya di abad ke-21 ini, di mana kita mulai menemukan bagaimana kita merusak ekonomi yang ada dan bagaimana ekonomi akan masuk resesi, dan semua bencana-bencana alam ini, di mana adalah kita berada di tangan dari alam dan tidak ada yang bisa kita lakukan mengenai hal ini. Dan ini adalah hal yang sangat tepat untuk mempelajari kearifan Kabbalah. Dan dari kearifan Kabbalah ini kalian bisa mengetahui di mana kalian bisa menginfluensi dari kehidupan ini. Dan dari insting yang kita miliki, dari pencerahan internal yang kita miliki, dari mana kita ingin mendapatkan satu kenikmatan, dan kita tidak mendapatkan kenikmatan apapun. Dan hidup ini selalu menekan kita untuk semua kesenangan yang kita miliki, dan dari tekanan yang ada di hidup ini. Dan ini adalah saat tepat untuk mempelajari kearifan Kabbalah, untuk mengerti semua hal yang terjadi sekarang dan mengapa semua hal ini terjadi. Karena manusia tidak mengerti apa yang terjadi sekarang, karena manusia melalui dari penderitaan dan perjalanan berikutnya. Dan kita akan melihat hal ini meningkat secara berlangsung. Yang kita lihat dari krisis ekonomi yang kita miliki dan keadaan yang kita miliki. Dan jika kalian baca di berita-berita yang ada kehancuran bencana alam, ada banjir di dunia ini, setelah menjadi suatu yang bergerak secara masif. Dan untuk
mengetahui hal ini, kita harus mengapa banyak hal-hal yang bergerak saat ini, dan bagaimana kita menyimbangkan diri kita di semua ketidakjelasan ini, dan di mana kita bisa menemukan di mana tempat dari diri kita berada di kehidupan ini. Dan kami harap pelajaran ini bisa memberikan sekalian sedikit cahaya di dalam diri kalian, dan kami harap di pelajaran kami yang berikutnya kita bisa mulai mengerti bagaimana merasakan realitas dari perspektif Kabalis, dan bagaimana kita bisa merasakan realitas seperti Kabalis rasakan. Dan perubahan internal ini akan bawa kita ke dalam keseimbangan di mana kita merasakan kehidupan dan memiliki suatu pengertian yang lengkap bagaimana saya bisa mempengaruhi hal ini. Dan saya harap kalian menikmati pelajaran ini. Ini adalah sedikit dari perjalanan yang sangat menarik yang kita miliki bersama. Saya harap akan bertemu lagi dengan kalian, dan have a great week. Bye-bye. Shmuel, we finished the lesson.